Banyak perempuan-perempuan pintar dan punya value added. Persoalannya mereka diberi kesempatan. Begitu. Oleh siapapun gitu, mau oleh parpol, mau oleh siapa. Maksudnya kesempatan itu dalam arti punya posisi. Bukan cuma sekedar meramaikan saja, tidak gitu loh. Jadi kesempatan yang punya posisi. Nah, satu. Terus yang kedua, kadang-kadang juga ada kesempatan tapi tidak digunakan dengan baik oleh perempuan itu sendiri. Nah, jadi ini ada juga. Jadi kita harus melihat dari seluruh sisi, tidak hanya pemberian kesempatan kepada perempuan, kemudian ternyata oh ada kok kesempatan ternyata nggak digunakan. Nah, itu ada juga. Jadi kita harus melihat semua itu dengan baik. Ketika kesempatan itu diberikan oleh perempuan, ya harus digunakan dengan sebaik-baik mungkin gitu. Kalau mau jadi ketika di DPR ya harus berjuang untuk benar-benar untuk kepentingan masyarakat dan vokal dan harus benar-benar merakyat gitu loh. Sering turun ke lapangan dan itu harus expose. Karena sehebat apapun kegiatan yang dilakukan oleh public figure, tanpa diekspos orang nggak akan tahu. Bukan ria ya, tidak. Tetapi itu adalah bagian information public yang harus diperoleh oleh publik. Oh ternyata sudah dilakukan ini itu. Nah sekarang di era 5.0 ini itu luar biasa, digitalisasi itu luar biasa. Kita akan bisa satu klik, kita akan bisa tahu informasi di dunia. Oleh karena itu ini kesempatan yang bagus. Kita mau jadi pebisnis pun kita nggak perlu punya toko, punya apa, di rumah aja cukup ketika marketing digital itu berjalan dengan baik. Jadi ini kesempatan yang bagus, tetapi ada juga negatifnya. Nah sekarang bagaimana kita pandai melihat, memilih dan memilah. Nah digitalisasi itu yang baik buat kita itu apa? Nah persoalannya adalah sekarang emak-emak pun juga harus melek terhadap digitalisasi teknologi. Dan saya selalu ngomong tidak hanya emak-emak, semua kita anak generasi muda pun harus melek dengan politik. Kenapa? Bukan hanya kalau politik harus masuk partai politik. No, belajar politik adalah, kalau yang nggak mau masuk partai politik adalah belajar politiknya bagaimana sih kita supaya kita nggak dibohongin orang. Karena belajar politik itu di dalamnya kita belajar strategi. Untuk apa? Mencapai kekuasaan. Nah kalau kita menjadi entrepreneur, bagaimana kita berstrategi supaya kita bisa mencapai kekuasaan. Siapa yang kita kuasai adalah customer kita, hati customer kita. Nah itu butuh strategi sehingga kita mendapatkan customer yang tidak hanya cuman customer tapi loyalty customer untuk menghasilkan apa? Satisfaction customer. Nah ini kalau kita orang ekonomi, beda kalau orang sospol, beda orang hukum. Makanya saya bilang dalam hidup itu nggak lepas, satu dari politik, dua adalah ekonomi, tiga hukum, empat itu psikologi, lima itu adalah sosiologi. Dan kita harus belajar, even highlight gitu loh, sehingga kita punya yang namanya multidisiplin ilmu atau multi knowledge. Nah sehingga kita bisa tahu gitu loh. Ya kalau kita misalnya ekonomi ada kontrak, kita kan harus belajar hukum juga. Nah itu kontrak. Kita kerja ada kontrak. Kalau kita nggak belajar hukum, nggak ngerti tentang kontrak, asal tanda tangan, repot. Nah kalau kita nggak belajar psikologi, kita hidup dengan orang lain yang kita nggak tahu karakter dia. Nah kita harus tahu juga. Sama anak aja, dua anak, saya punya dua anak, karakternya berbeda. Nah kita harus tahu psikologi kan, belajar psikologi. Sosiologi bagaimana? Komunitas kita harus belajar. Supaya kenapa? Ketika kita ada di dalamnya, kita tidak menjadi toksik, menjadi orang yang toksik, tapi kita belajar menghargai orang. Kita tidak bisa meminta orang untuk senang semua dengan kita, tapi itu hukum alam, ada yang senang dan ada yang tidak. Kalau saya I don't care, orang dengan senang dengan saya alhamdulillah, nggak senang sama saya alhamdulillah, tetapi yang jelas satu, saya berusaha untuk selalu baik dengan orang dan menghargai orang.